para pemuja serangga sekalian. Apakah kalian sudah mendapatkan serangga terbaik? Hari ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 73. Apostel. Lagi. Soho tampak bingung. Situasinya benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi berurusan Beaster Monarch Rakan. Tapi hasilnya serupa. Tentu saja. Saat itu karena Grey. Tapi Rakan sudah bersahabat dengannya sejak awal. Itu sebabnya dia rela menerima posisi apostel demi Grey. Tapi kali ini terjadi akibat pembantaian. The King of Beasts, Lord of Fangs, tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ekspresi bingung Kueresa. Rakan sialan. Kueresa mengumpat pada Rakan. Beraninya kau menghina apostelku, padahal kau sendiri sudah mati. Soho akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia mengira niat Rakan adalah untuk mendapatkan titel musuh serangga. Tapi bukan itu. Sekarang dia menyadari bahwa niat Rakan yang sebenarnya adalah secara paksa mengambil posisi apostel serangga dari Kueresa. Soho melihat sekeliling pada sisa-sisa serangga yang berserakan tak terhitung jumlahnya. Jadi, mereka semua adalah bagian dari jiwa Kueresa. Ini adalah apostel. Terkadang ketika seseorang berkelahi, mereka berkata, "Ingat, hari ini adalah hari kematianmu." Tapi sekarang, Soho menyadari bahwa dia telah melakukan ritual itu sendiri. Di luar, Ratu Lebah Arsa dan Li Minsung mempersembahkan manusia yang tak terhitung jumlahnya sebagai korban untuk ritual persembahan Kueresa. Namun, Soho justru melakukan ritual itu di dunia peristirahatan abadi bersama serangga Kueresa. Apakah ini masuk akal? Beast King, Monarch Fang, menjelaskan bahwa serangga itu awalnya adalah dendam Kueresa. Dendam. Jadi pada akhirnya, Soho telah melunasi dendam serangga yang mati atas nama Kueresa. Ah, jadi dia apostel serangga, bukan apostel Kueresa. Kueresa adalah satu bagian dari kumpulan banyak serangga. Dengan melakukan ritual serangga, Soho menjadi apostel Kueresa. Kamu menang. Kueresa mengakui kekalahannya. Meskipun waktu quest belum berakhir, Kueresa kewalahan. Seolah-olah dia telah menua ratusan tahun dalam sekejap. Monster menjijikkan ini. Monster yang lebih buruk dari serangga. Dia memanglah putra Shadow Monarch. Serangga menyebar dari tubuh raksasa Kueresa. Dan dia berubah menjadi wanita yang dulu bertarung melawan Sung Jinwo. Berdiri di depan Soho. Ting. Waktu tersisa. 1 jam 29 menit 34 detik. Quest darurat. Racun Kueresa. Telah selesai. Level Anda telah meningkat. Quest selesai sebelum 4 jam berakhir. Keinginan Kueresa, yang memaksa dimulainya quest, telah hilang. Kueresa menatap Soho dengan mata sedingin es. Apakah kamu tahu? Kamu seperti membunuhku 2 kali. Hanya satu pertanyaan. Soho menyela kata-kata Kueresa dan bertanya terus terang. Apakah kamu menyebabkan bencana di luar? Konyol. Kueresa mencibir. Aku seorang monark yang sudah lama meninggal. Yang bisa kulakukan hanyalah berkeliaran di dunia peristirahatan abadi. Memangnya apa yang bisa kulakukan di luar? Arsa, Ratu Lebah dan Minsung. Siapa mereka? Entahlah. Soho membuat ekspresi aneh. Sedangkan Kueresa tak peduli. Seperti yang dijelaskan Rakan, seorang monark yang sudah mati tidak dapat memiliki pengaruh apapun di dunia nyata tanpa seorang apostel. Dia melihat dunia luar hanya ketika Soho berhubungan dengan Rakan. Itu pun melalui mimpi. Dan itu juga berlaku bagi Kueresa. Aku tidak percaya. Di luar, Arsa dan Minsung mengorbankan banyak nyawa untuk menjadi apostel Kueresa. Tapi Kueresa sendiri tidak tahu. Kira-kira aku mengerti apa yang sedang terjadi. Kueresa mendengus lalu mengumpulkan serangga di tanah untuk membuat kursi. Menyilangkan kakinya dan duduk di atasnya. Selalu ada serangga yang mengincar kekuatanku. Bahkan setelah aku menjadi monark, pertempuran tanpa akhir terus berlanjut. Tiba-tiba,
Kueresa mengingat kembali kenangan masa lalunya sebagai ratu yang galak saat pertama kali muncul. Aku satu-satunya yang selamat dari perjuangan sengit dan pada saat yang sama, merupakan mangsa yang bisa dimakan kapan saja. Itu adalah dunia kanibal yang ganas. Dan itu adalah dunia serangga. Jadi, siapapun yang memakanku bisa menjadi monark. Lalu orang-orang di luar yang mencoba mendapatkan kekuatanmu melalui pengorbanan. Setidaknya untuk sesaat, mereka akan memanggil rohku dan mencoba mencabik-cabiknya. Mulut Kueresa berubah menjadi senyum jahat. Mereka tidak melayaniku. Mereka hanya monster yang ingin menelanku. Sama seperti apa yang kamu lakukan padaku barusan. Soho bingung dengan kata-katanya dan akhirnya angkat bicara. Rasanya tidak enak. Baiklah. Kalau begitu, pada akhirnya, jika seseorang harus memakanku, masuk akal jika orang yang membunuhku harus memakanku. Jika ayahmu adalah seekor serangga, kau pasti akan mewarisi kekuatanku. Itu tidak mungkin terjadi karena Sung Jinwoo bukan serangga, tapi manusia. Itu sama untuk Soho, putranya. Tidak peduli seberapa banyak kamu memakan seranggaku di sini, kamu tidak akan pernah bisa menjadi insek monark. Kau bahkan tidak memenuhi kualifikasi. Lalu, apakah kamu mengatakan aku harus menjadi apostel? Kim, aku bahkan tidak berpikir tentang itu. Apapun itu yang menurutmu bagus. Tapi, karena kamu mencuri posisi seorang apostel, aku akan berterima kasih jika kamu bisa menemukan penerus yang bisa mewarisi kekuatanku. Untuk jawaban Soho, Kueresa memamerkan penampilannya yang telah berubah sebagai seorang wanita. Cukup dengan leluconnya. Jadi apa yang bisa dilakukan apostel serangga? Ngomong-ngomong, dalam kasus apostel Beast Monarch, dia bisa membuat penerusnya merasuki tubuh apostel. Hah, Rakan menyedihkan. Penerus yang merupakan serigala kecil tidak berharga. Beast Monarch Rakan menangis. Soho menatap Grey. Grey, level 14. Meski begitu, berkat perburuan serangga yang melelahkan hari ini, level Grey melonjak 2 kali dalam sehari. Aku iri padamu. Hah. Dan level Soho sekarang adalah 29. Wajar jika semakin tinggi levelnya, semakin banyak poin EXP yang dibutuhkan untuk naik level. Tetap saja, naik level dalam waktu sesingkat itu cukup mengesankan. Mengingat waktu yang terhenti di dunia nyata, tiba-tiba menjadi lebih kuat dalam waktu kurang dari 1 detik. Kueresa memandang Grey dengan iri meskipun dia meremehkan Grey. Tetap saja, Rakan patut ditiru. Dia mencari penerus di antara kerabatnya. Aku tidak dapat memiliki penerus yang cocok. Jadi tidak mungkin penerusnya akan menjadi kuat seperti dia. Apa yang salah? Apostel serangga memiliki bulu anjing. Sebaliknya, ada kemungkinan lain. Saat Kueresa selesai berbicara, jendela pesan muncul di depan Soho. Hadiah quest telah tiba. Hadiah berikut tersedia. Hadiah Blessing, Plague Blessing. Perlindungan Insect Queen, Plague Monarch. Kueresa telah memilihmu sebagai apostel monark. Apostel dapat menyatukan tubuh mereka dengan racun mematikan. Efek racun. Anda dapat dengan bebas menangani racun yang tertelan. Oh, Soho terkejut. Itu benar-benar cocok untuk seseorang yang menyandang nama Monarch of the Plague. Blessing dari Kandiaru. Dia kebal terhadap semua racun. Tapi sekarang dia bisa menangani racun dengan bebas, melampaui kekebalan. Oh, kau bisa berbahagia. Mulai sekarang, kamu telah menjadi wabah berjalan. Kueresa dengan bangga menyatakan, dengan tangan bersilang. Bagaimana tentang itu? Ini akan jauh lebih berguna daripada hanya bergabung dengan serigala kecil di tubuhmu. Sementara itu, Lim Taegyu dan Baek Miho telah memasuki sarang lebah dan diserang oleh segerombolan lebah. Awan di langit semuanya berubah menjadi segerombolan lebah dan menyerang mereka. Semua ini sulit untuk dihadapi. Baek Miho tampak bingung. Melawan begitu banyak monster kecil, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung dengan tangan kosong. Untuk memperkuat kekuatan pertahanannya. Namun,
Lim Taegyu bahkan lebih bingung. Meskipun menjadi hunter peringkat S, dia adalah seorang pemanah. Jadi sebagian besar keahliannya terkait dengan busur dan anak panah. Bahkan skill baru yang dia pelajari dengan menghabiskan banyak uang untuk runestone hanya meningkatkan ketangkasan dan akurasinya. Lebih parah lagi, Lim Taegyu ada dalam situasi yang sulit karena dia keracunan Royal Jelly dan sulit melindungi diri dengan kekuatan magisnya seperti Baek Miho. Maaf, tapi aku perlu sedikit mengandalkanmu. Lalu, mengapa kamu mengikutiku? Malu dengan kritik Baek Miho, Lim Taegyu bersembunyi di belakangnya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tunggu sebentar. Apakah lebah itu akan? Apa? Saat itu, lebah yang terbang ke arah mereka mulai meledakkan diri. Pada saat ledakan, kabut keemasan menyelimuti area tersebut, menyebabkan Lim Taegyu berteriak, "Tahan nafasmu. Kabut ini mungkin racun dari jenis yang sama dengan yang kuderita." Mendengar kata-katanya, Baek Miho segera menahan napas dan menutupi hidung dan mulutnya dengan tangannya. Diracuni oleh kabut ini bisa membuatnya tidak bisa menggunakan sihirnya seperti Lim Taegyu. Tunggu, di mana Sung Soho? Baek Miho tiba-tiba berbalik. Khawatir tentang Soho, seorang hunter peringkat C. Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini di mana bahkan Lim Taegyu, seorang hunter peringkat S, mengalami kesulitan. Tapi kemudian, dia terkejut melihat Soho tidak menahan nafasnya tapi dia menarik nafas dalam-dalam. Hah? Apa? Pada saat itu, pesan sistem muncul di depan Soho yang tersenyum aneh. Anda telah menelan racun Royal Jelly Lee Min Sung. Kamu bisa menangani racun Royal Jelly Lee Min Sung. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 74. Efek menjadi apostel Kueresa langsung terlihat. Berkat blessing dari Kandiaru, dia sekarang kebal terhadap racun dan bisa menangani dan bahkan menggunakannya dalam serangan. Kemudian, mampu menanganinya dengan bebas. Itu artinya, apakah ini mungkin? Soho segera menghubungi Baek Miho dan Lim Taegyu. Paat. Menggunakan blessing, pal gue. Mata Baek Miho dan Lim Taegyu melebar karena terkejut. Kabut beracun yang tersebar dari kumbang yang meledak mulai larut dan menghilang begitu menyentuh cahaya yang dipancarkan Soho. Skill detoksifikasi. Hunter Sung Soho. Apakah kau seorang healer, bukan summoner? Tanya Baek Miho bingung. Sampai sekarang, setiap kemampuan yang Soho tunjukkan tidak ada hubungannya dengan healer. Tapi Lim Taegyu tampak senang dengan perkembangannya. Jika itu masalahnya, kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Bisakah Anda mendetoksifikasi racun yang memengaruhi saya? Lim Taegyu tidak bisa menggunakan mana untuk menekan racun yang telah disuntikkan oleh Sekretaris O sebelumnya. Sementara healer dari Reaper Guild gagal mendetoksifikasi dia. Dia bertanya-tanya apakah healer dengan keahlian khusus mungkin bisa melakukannya. Tetapi, ding, tidak dapat mendetoksifikasi racun yang belum tertelan. Itu adalah sebuah kegagalan. Tampaknya racun yang mempengaruhi Lim Taegyu bukanlah Royal Jelly dari Min Sung melainkan Royal Jelly dari Arsa. Seharusnya aku mencoba meminum racun yang diberikan Arsa kepadaku. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Untuk saat ini, sepertinya sulit untuk segera mendetoksifikasi. Mari kita urus orang-orang ini terlebih dahulu. Saat itu, panah terbang dari segala arah. Goul yang tersembunyi tiba-tiba muncul dan mulai menyerang kelompok Soho. Aku akan mengurus para Goul. Baek Miho melompat ke depan dan memukulkan tinjunya ke tanah. Skill. Taunting. Goul yang terkontaminasi semua berbalik menyerang Baek Miho. Baek Miho bertarung sengit melawan mereka. Dan Lim Taegyu juga bergegas bertarung di sampingnya. Masalahnya adalah setiap Goul ini nampak familiar. Mereka seperti adik laki-laki yang mengikutinya sejak dia mendirikan Reaper Guild. Dia berada dalam posisi harus membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Apa yang kamu inginkan, Lee Min Sung? Apa yang dambakan hingga melakukan ini? Teriak Lim Taegyu dengan marah. Berteriak pada Lee Min Sung, yang bersembunyi di suatu tempat. Saat itulah itu terjadi.
Yang kuinginkan hanyalah agar semua orang kembali ke tempat asalnya. Suara Li Minsung bergema di sekitar mereka sekaligus. Seolah-olah setiap lebah di dalam sarang adalah Li Minsung. Lim Taegyu melihat sekeliling dengan ekspresi marah dan berteriak. Kau ada di mana? Keluarlah dari tempat persembunyian layaknya pengecut. Lebah yang bergerombol itu menjadi bentuk manusia. Aku tidak tersembunyi. Saat Li Minsung berubah menjadi manusia dan mendarat di tanah, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sunyi seolah waktu telah berhenti. Li Minsung. Lim Taegyu menatapnya dengan tatapan dingin. Aku akan mengurusnya. Lim Taegyu menerjang Li Minsung. Bahkan tanpa skill apapun, dia yakin bisa menjatuhkan seseorang seperti Minsung dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah perbedaan antara peringkat S dan A yang membuat Li Minsung sangat iri. Namun, dasar sombong. Li Minsung tertawa saat dia menyebar sekali lagi menjadi lebah yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan Lim Taegyu meleset dari sasarannya. Li Minsung muncul di belakang Lim Taegyu dalam bentuk manusia. Lim Taegyu dengan cepat berbalik dengan refleks kilat dan menyerang Li Minsung lagi. Tapi sekali lagi, Li Minsung berpencar menjadi lebah yang tak terhitung jumlahnya. Sialan ini. Dalam hitungan detik, serangan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, dan situasinya terus berulang. Bingung. Lim Taegyu tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya dikelilingi oleh puluhan Li Minsung. Apa? Li Minsung menyerang Lim Taegyu secara bersamaan, membuatnya bingung. Kemudian, tombak tajam tiba-tiba muncul dari tangan mereka, dan mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang menyerupai lancar milik Arsa. Cukup mengesankan. Dia bisa menghindar sambil menekan kekuatan sihirnya. Ternyata peringkat S yang tak berguna masih bisa bertarung. Tuan muda, Beru, yang menyaksikan pertarungan sengit ini, memandang Soho. Ya, Soho mengerti. Dia memahaminya meski tak ikut dalam pertarungan. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bergumam sambil menatap ke kejauhan. Itu semua ilusi. Tidak. Lebih tepatnya, itu semua adalah tiruan. Li Minsung tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan lancar seperti Ratu Lebah Arsa. Jika itu terjadi, maka para Goul yang dihadapi baik Miho saat ini akan menjadi para lancar. Yang jelas bahwa Goul-Goul itu semua adalah eksperimen gagal yang dibuat oleh Li Minsung dengan mencoba meniru lancar Ratu Lebah. Dan para lancar yang dihadapi Lim Taegyu itu merupakan tiruan belaka. Hanya sekelompok kumbang yang berkumpul bersama. Beru, bagaimana dengan Minsung yang asli? Maaf, tapi kumbang membuatku bingung karena mereka terlalu banyak berkeliaran. Beru dengan panik mencari lokasi Minsung yang asli. Yah, kurasa kita perlu menghentikan mereka sebentar. Soho mengangkat kepalanya dan membidik kumbang yang berkerumun. Dan kemudian, dia menggigitnya. Rasa mereka akan seperti apa? Dia baru saja memakan serangga kue resa sebelumnya. Bahkan orang-orang ini sekarang tampak seperti makanan lezat. Pada saat itu, titel, efek buff musuh alami serangga diaktifkan. Kumbang dengan panik berhamburan, terkejut dan gemetar hebat. Ketegangan menghadapi musuh alami seperti telah membangkitkan insting bertahan hidup mereka. Titel, musuh alami serangga. Ini adalah gelar yang diberikan kepada pemangsa monster serangga. Semua statistik skill meningkat sebesar 40% saat menghadapi monster tipe serangga. Soho segera menyilangkan pedangnya. Sambil memegang taring rakan, kekuatan luar biasa dipancarkan. Menggunakan skill, Disdain for the Weak. Efeknya, ketakutan diaktifkan. Semua kemampuan target berkurang 50% selama 1 menit. Rakan's Fang adalah skill debuff membuat lawan yang lebih lemah ketakutan. Ketika dikombinasikan dengan efek musuh alami serangga, sinergi yang luar biasa tercipta. Esensi angin dimasukkan ke dalam pedang Soho. Menggunakan skill Storm Slash. Wah, ini lebih kuat dari biasanya. Pusaran yang berputar-putar dengan kekuatan luar biasa menyelimutinya. Saat dia mengayunkan kedua pedangnya seperti kincir angin, memutar seluruh tubuhnya. Wah!
Badai yang hebat menelan kawanan lebah yang terlihat, serta para lancer yang telah mengelilingi dan menekannya. Anda telah membunuh lebah yang terkontaminasi. Anda telah membunuh lebah yang terkontaminasi. Lebah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan seperti penggiling, dengan notif sistem yang bermunculan. Level skill Storm Slash telah meningkat. Soho menjadi lebih kuat. Ya ampun, seberapa kuat ini? Dengan cepat melangkah keluar dari jangkauan badai, Lim Taegyu menatap Soho dengan takjub. Bukankah kamu seorang healer? Dia sama sekali tidak terlihat seperti summoner atau healer. Summoner atau healer macam apa yang bisa menggunakan skill serangan yang begitu kuat? Lim Taegyu merasa seolah-olah semua pengetahuan yang dia miliki telah hancur. Faktanya, itu adalah sinergi dari buff efek title dan efek debuff item yang telah meningkatkan kekuatannya. Tetapi sebagai seseorang yang tidak mengetahui hal ini, Lim Taegyu hanya bisa tercengang. Bagaimana dengan Minsung? Apa yang terjadi padanya? Dia segera melihat ke tempat di mana Minsung dan yang lainnya berada. Semua hilang, tersapu badai. Dalam keheningan, Beru berteriak, "Kita menemukannya!" Mendengar itu, Soho melompat mengayunkan pedangnya dengan beringas. Kemudian, ruang kosong di sekitar area itu hancur berkeping-keping. Kau menemukanku dengan mudah. Sepasang mata tak menyenangkan mengintip melalui ruang tersembunyi. Kemudian, Li Minsung muncul melalui celah di ruang yang hancur. Tapi penampilannya, lancar ratu, dia tidak terkontaminasi. Mungkin karena hunternya peringkat A. Berbeda dengan lancar yang terkontaminasi. Seorang prajurit humanoid yang memakai zirah. Dia memancarkan kekuatan yang berbeda di antara semua lancar yang ditemui sejauh ini. Kau bilang tidak bersembunyi, tapi kau bersembunyi seperti kura-kura. Soho mencibir sementara Li Minsung tersenyum, sepertinya mengejeknya. Dan itu benar, dia kuat. Saat dia menghadapinya, stat sensorik Soho mengirimkan peringatan. Dia yang terkuat di antara monster yang pernah kutemui sejauh ini. Tetapi, dibandingkan dengan para monark yang sudah mati, dia sangat lemah. Karena Soho telah bertemu dengan insek monark, Kueresa, dia tidak terpengaruh oleh tekanan luar biasa yang berasal dari Li Minsung. Namun, baik Miho dan Lim Taegyu berbeda. Ini gila. Bagaimana Minsung bisa memiliki kekuatan seperti ini? Prajurit terkuat yang diciptakan oleh Queen Biarsa. Aura kuat yang memancar darinya, terlahir untuk bertarung, menanamkan rasa takut yang mendalam. Khusus untuk Baik Miho, yang inderanya lebih kuat dari orang lain, Li Minsung terasa seperti keberadaan yang sangat besar. Namun, apa yang dirasakan Lim Taegyu, seorang hunter peringkat S, adalah penghinaan. Kalau saja aku bisa menggunakan sihirku. Tidak peduli seberapa kuat Li Minsung, jika itu adalah kekuatannya sendiri, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Soho berbicara kepada mereka. Mari gabungkan kekuatan kita. Apa? Kenapa kau melihatku seperti itu? Apakah kau berencana untuk kabur? Mendengar kata-kata Soho, keinginan untuk mundur meminta bantuan segera muncul di benaknya. Karena kombinasi kita berantakan sekarang, mari kita serang sekaligus tanpa memilih menjadi tank dan dealer. Strategi Soho sederhana. Karena dia pandai bersembunyi, mari kita tebas sayapnya terlebih dahulu agar dia tidak bisa kabur, dan kalahkan dia bersama-sama sampai dia mati. Lim Minsung menertawakan kata-kata Soho. Betapa konyolnya. Apakah kau berkata bahwa kau sendiri yang akan menghadapiku? Aku yang akan menjadi insek monark. Oh, insek monark. Soho juga menertawakannya. Rasanya tidak enak, menakutkan. Lim Minsung merasa tidak nyaman dengan Soho. Insek Queen, Monarch of Plague, menggelengkan kepalanya dan gemetar di hadapan orang yang menjijikkan. Seperti apa rasanya racunmu itu? Bersambung.